Pernah nggak sih teman-teman, kita kirim pesan melalui WhatsApp ke seseorang, tapi tidak dibalas pesan tersebut. Padahal sudah dibaca. Kadang kita berpikir bahwasannya, wah apa jangan-jangan pesan yang kita sampaikan itu salah. Baik itu dari cara tutur katanya, atau bahkan cara pengetikannya itu salah. Padahal sinyalnya aja yang salah dan kurang baik mungkin. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian kalian untuk kemudian belajar bersama tentang sesuatu yang sebetulnya sudah kita lakukan di dalam kegiatan sehari-hari, yaitu berkomunikasi. Video ini dibuat pada tanggal 11 November 2025 yang akan membahas tentang The Art of Communication. Seni berkomunikasi yang baik itu tidak hanya soal berbicara, tetapi juga soal memahami, mendengarkan, dan menyampaikan pesan itu dengan hati. Karena sejatinya komunikasi yang baik itu bukan hanya membuat orang lain itu mengerti apa yang kita sampaikan kepada mereka, tapi juga membuat mereka itu dimengerti. Seperti itu. Dan ketika kita sudah menguasai seni itu, bukan hanya kata-kata saja yang tersampaikan, tapi juga makna dan hubungan yang terbentuk. Saya Hilal Abdullah, nomor pokok mahasiswa 0211-24156, kelas 3I dengan Prodi Manajemen, yang akan membahas The Art of Communication dan pentingnya berkomunikasi di dalam bisnis. Yang saya hormati Bu Ira Rima Anita, SPMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Business Communication and Negotiation. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi kriteria penilaian di evaluasi tengah semester, yaitu ETS. Seperti yang saya sampaikan tadi, pentingnya komunikasi di dalam bisnis menjadi dasar kesuksesan tim dan pengambilan keputusan tentunya. Karena komunikasi yang efektif itu merupakan kunci utama di dalam membangun kerjasama dan kolaborasi tentunya. Serta memastikan semua anggota tim itu memiliki pemahaman yang sama dan mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai visi. Berbicara soal visi, ada yang namanya misi. Misi itu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Nah, komunikasi ini mengapa sangat penting? Sangat penting sekali, karena untuk menunjang misi tersebut, untuk mencapai visi tujuan bersama. Seperti itu. Di bagian masalah, saya menggunakan beberapa studi kasus yang akan saya sampaikan. Nah, ini ada bagian komunikasi salah arah. 86% pemimpin bisnis ini menilai komunikasi yang buruk itu sebagai penyebab utama kegagalan di dalam suatu pekerjaan. Nah, menurut 86% pemimpin bisnis ini, seperti itu. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang sangat efektif untuk mencapai suatu kesuksesan organisasi tentunya. Nah, ini adalah akibat miskomunikasi, itu kebingungan dan kerugian finansial. Yang pertama, kebingungan dalam tim. Kebingungan ini dapat menyebabkan kesalahan di dalam pelaksanaan tugas dan proyek tentunya. Ketidakjelasan pesan ini sering membuat anggota tim tidak memahami tanggung jawab mereka dan yang akan berdampak pada produktivitas. Contohnya itu, jikalau arahan dari atasan itu
dapat dengan mudah kita mengerti, maka akan cepat sekali kita kerjakan job-job desk itu. Sebaliknya, jika apa yang mereka sampaikan itu tidak jelas atau bahkan tidak bisa kita mengerti, ya bagaimana toh? Itu dari atasnya juga tidak se-efektif itu komunikasinya. Yang kedua adalah kerugian finansial. Biaya akibat miskomunikasi ini bisa sangat besar, menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Statistik itu menunjukkan bahwa organisasi dapat kehilangan jutaan dolar setiap tahun akibat kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi efektif di dalam bisnis. Saya akan tampilkan apa yang saya sampaikan barusan itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang terjadi. Ini riset terbaru dari Grammarly dan Harspol yang memperkirakan bahwasannya bisnis di Amerika Serikat itu merugi sebesar 1,2 triliun US dollar. 1,2 triliun US dollar loh per tahun. Akibat komunikasi yang buruk. Ini risetnya dari Grammarly dan Harspol. 1,2 triliun US dollar per tahun itu berarti nominalnya bukan yang sedikit ya teman-teman. Penyebabnya yang utamanya itu miskomunikasi antar tim. Jadi gini, antar tim A, ini sebagai contoh ya, antar tim A dan B itu mengalami suatu miskomunikasi di bagian revisi data yang tidak tersampaikan. Seperti itu. Nah, akibatnya keterlambatan proyek lah, gitu, sangat lamban. Dan kemudian anggarannya itu meningkat, biayanya meningkat. Mengapa kerugiannya bisa sebesar itu? Ya, dengan suatu keterlambatan tersebut, pelan-pelan nih, maka anggaran biayanya meningkat. Seperti itu, teman. Maka diperlukannya komunikasi yang baik, yang tentunya untuk menunjang suatu produktivitas. Adapun solusi untuk mengatasi hal-hal yang saya paparkan barusan, yaitu menggunakan formula 3C. Pertama ada clarity. Kejelasan di dalam komunikasi itu memerlukan penggunaan bahasa sederhana dan langsung. Contohnya, ketika saya menginstruksikan bawahan saja untuk melakukan hal yang saya arahkan, itu tidak harus menggunakan dengan bahasa yang susah untuk mereka cerna gitu. Justru saya harus menyampaikan bahasanya yang sederhana dan saya menyampaikannya langsung, tidak melalui email dengan berbahasa yang belit-belit itu. Ya, mereka susah gitu melakukan job desk mereka. Yang kedua adalah connection. Membangun koneksi emosional dengan audiens melalui pemahaman mendalam dan empati. Nah, ini akan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Seperti itu. Contohnya, ketika saya menginstruksikan kepada bawahan saya, haruslah dengan ekspresi. Contohnya ekspresi deh. Kalau saya menginstruksikan hal-hal yang harus happy, harus dengan sedih, harus dengan serius seperti ini, itu akan membangun suatu koneksi antara saya dengan bawahan saya tentunya. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi ini berarti kata dan tindakan harus selaras gitu. Tapi teman-teman harus pahami juga bahwasannya konsistensi ini perlu pengimplementasiannya itu perlu banyak waktu. Contohnya dari satu waktu, kedua waktu, ketiga waktu, keempat, kelima itu harus sama gitu. Kata dan tindakan itu harus sama. Satu waktu, dua waktu, tiga waktu, empat waktu, begitu seterusnya harus sama, selaras.
Itu yang dinamakan konsistensi. Adapun manfaat menguasai komunikasi, yaitu ada 4. Yang pertama, mengurangi risiko. Dan yang kedua, membangun kepercayaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat adalah memperkuat negosiasi. Yang pertama itu mengurangi risiko. Hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Kedua, membangun kepercayaan. Itu seperti yang saya sampaikan juga di bagian connection tadi di formula F3C itu. Saya mengutip dari James Holmes. James Holmes mengatakan bahwa the art communication is language of leadership. The art of communication is language leadership. Saya Hilal Abdullah dengan nomor pokok 0211 24156 mengucapkan terima kasih